Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rara Safa akan membuat program kalkulator sederhana menggunakan Java NetBeans. Saya akan share screen-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita buat new project dengan mengklik file, new project. Kita menggunakan Java with N yang katanya lebih ringan. Oke, kita next. Nah, di sini kita beri nama kalkulator sederhana. Bebas ya untuk namanya. Nah, di sini sudah ada strukturnya. Kita hapus dulu bagian komentar. Karena di sini kita akan menggunakan eh, keyboard, input keyboards. Jadi kita buat dulu importnya dengan java.utility atau util scanner. Oke. Nah, untuk bagian pengkodingan, kita selalu berada di blok ini, public static void main. System out print line membuat output ini ya. Selamat selamat datang di kalkulator sederhana. Lalu kita akan membuat output pilihan menu, yaitu dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian sampai modulus ya. Menggunakan sort juga. Sort tab menu nomor 1 pertambahan. Backslash n itu untuk enter. Jadi kita nggak perlu lagi pakai sistem out print line lagi. Nah, jadi dilanjutkan saja. Akan otomatis terenter outputnya. Tambahan pengurangan. Slash n lagi. Dan pengurangan perkalian. 4 backslash slash n 4 ada pembagian backslash n lagi. Jadi kita ada modulus atau sisa pembagian. Di sini kita akan buat lagi sistem out print line. Tapi di sini kita pakai eh, SOUT lalu tab supaya nggak ngetik panjang-panjang. Tab, silahkan pilih menu.
Kita buat variabel dengan menggunakan integer dan double. Kita buat dengan integer dulu. Untuk variabelnya kita bebas ya, dengan nama pilihan. Lalu di sini kita bakal pakai switch untuk membuat pilihan-pilihan menu. Jadi switch itu pilihan di satu. Hmm. Oh, kenapa error? Karena di sini kita belum memanggil si Java Util Scanner atau bagian untuk input melalui keyboard. Nah, untuk supaya kita bisa input melalui keyboard, kita pakai scanner, scanner input. Scanner input system. System in new scanner ya, new scanner. Nah, dan di antara pilihan ini kita pakai input pilihan dan input dot next in int. Kenapa next int? Karena di sini kita menggunakan tipe data integer. Oke, lanjut. Pasti dalam kalkulator itu ada memasukkan sebuah angka. Kita akan memasukkan variabel angka ke satu dan angka kedua dulu. Di sini kita masukkan bagian integer, angka ke satu, angka kedua. Hmm, satu. Kita bikin slide dulu. Hasil tambahan. Hasil. Nah, karena di sini hasilnya. Kenapa error? Karena belum dipanggil dari variabel ini. Hasil. Untuk hasil kita bisa pakai double. Double. Karena nanti kalau pembagian kan ada
eh, angka di belakang koma. Di sini kita akan memasukkan operasi bilangan dari hasil angka ke satu ditambah angka kedua. Kenapa error? Karena angka ke satu dan angka kedua di sini tidak ada pilihan untuk input menggunakan keyboard. Jadi kita panggil dulu angka ke satu dan angka kedua sama dengan input next integer. Kita copy aja, ganti ke angka kedua. Oke. Coba kita running terlebih dahulu. Ini kita bisa silakan pilih menu satu, terus 20 tambah 23, 43. Berhasil ya. Nah, di sini kan silakan pilih menu satunya. Pilihan menunya ini enter. Caranya biar si pilihan menu ini ada di pinggir. Itu kita tinggal menghapus bagian ini. Silakan pilih menu. Nah, tinggal menghapus LN-nya. Jadi sistem out print aja. Oke, kita lanjutkan ke case 2. Setiap pilihannya itu sama ya. Kita tinggal ganti aja ininya dengan menggunakan case 2. Lalu keterangannya kita ganti menjadi pengurangan sesuai menu. Dan operasi bilangannya juga diganti jadi minus. Lanjut ke case 3, paste lagi. Itu angka kedua. Nah, case 3, menu ketiga itu adalah perkalian. Perkalian dalam Java, dalam bahasa pemrograman Java, itu menggunakan simbol bintang. Itu artinya perkalian ya. Lalu keterangannya kita ganti menjadi perkalian. Case 4. Lanjut ke pembagian. Dan pembagian dalam bahasa pemrograman Java itu menggunakan slash. Slash seperti ini. Pembagian. Terus 5. Ada lagi.
Kelas 5 kita ada modulus atau sisa pembagian. Ah, sisa pembagian itu maksudnya adalah misalkan kita punya angka pertama 20 dibagi dengan 15. Itu pasti hasilnya adalah 1. Nah, sisanya itu 5. Sisa pembagiannya itu yang ditulis di output nanti. Yang akan keluar di output. Nah, modulus di bahasa pemrograman Java menggunakan simbol persen seperti ini. Modulus. Nah, untuk case 4, karena dia adalah pembagian, pembagian itu tidak bisa menggunakan, tidak bisa dibagi dengan nol. Nah, untuk itu kita memakai if else ya. If else. Kita akan gunakan di sini. If, lalu keterangannya, oh angka kedua. Angka keduanya adalah nol. Kedua sama dengan. Simbol sama dengan dalam Java itu jadi sama dengan dua kali. Sama dengan nol. Jika angka kedua sama dengan nol, maka sistem out println keterangannya kita ganti dengan hasil tidak terdefinisi. If else, jika maka. Ini harusnya di sini ya. X. Hmm. Dan else-nya ini kita ketik di setelah kurung kerawal penutup dari if. Else. Sub hasil pembagian. Terus, plus hasil. Apa error? Hmm. Angka ke satu, angka kedua. Nah, untuk angka ke satu dan angka kedua di pembagian itu pasti ada koma di belakangnya ya. Jadi kita bedakan. Coba kita bedakan angka ke satu bagi. Bedakan dia ada di tipe data double. Angka kedua bagi. Lalu kita panggil di sini.
Ini hasil bagi. Kita tambahin di sini hasil bagi. Ini hasil tidak terdefinisi. Sistem output line. Oh, coba dulu. Nah, di sini kita coba ganti. Oke, pakai taran. Pilih menu untuk pembagian. Kita cek dulu untuk pembagian. Di menu keempat, 24 dibagi 0. Nah, sudah keluar output hasil tidak terdefinisi. Kita run lagi. Coba kita pakai break. Karena di sini tidak ada endingnya ya, berkelanjutan. Di sini pakai break. BBM mah kayak tanah, BBM, Keron, tanah. Itu orang berkaitan dengan listrik, karena berminat listrik. Supaya mana terus dasar modalnya kalau 12.000 itu bisa aja. Dan F6. Terus pertalite yang 4.000, terus jual 10 nya. Jadi itu yang akan yang terjadi. Pembagian. Oke, udah berhenti ya. Coba kita run lagi. Untuk hasil modulus.
Benar ya, jumlahnya adalah 5. Sisa baginya adalah 5. Gimana kalau misalkan si user ini memilih menu yang nggak ada di pilihan? Di sini kita pakai default. Default. Hmm, pilihan menu tidak ada. Coba kita run lagi. Akan kita klik 6. Pilihan menu tidak ada. Oke, kita sudah membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Java di aplikasi NetBeans. Dan sejumlah errornya. Nah, kenapa di case 4 ini, saya ulangi lagi, kenapa di case 4 ini berbeda dari case-case yang lainnya? Karena di case 4 itu adalah pembagian di mana angka kedua atau angka yang dibagi itu tidak boleh angka 0 karena hasilnya tidak ada. Jadi kita pakai if else, jika maka. Jika angka kedua sama dengan 0, maka hasil tidak terdefinisi. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan errornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.